Jona, kemarin aku nonton di TV kan, ada berita corona-corona gitu. Kamu tahu corona nggak? Iya, sering banget aku dengarnya, tapi corona itu apaan ya? Corona itu virus tahu, virus yang membahayakan bagi tubuh kita. Bahaya kenapa ya? Kamu tahu persis nggak? Ya, nggak tahu persis sih. Cuma kan kalau kita diserang virus corona, bisa-bisa meninggal ya. Ya, aku juga nggak tahu tuh. Lah sama dong. Bagusnya kita tanya ke Bu Guru aja, biar lebih ngerti. Iya, kita tanya ke Bu Dewi aja, biar sekalian dijelaskan detailnya. Tapi nanti bro, nih makanan kita mau kemanain? Udah, kantongin aja. Yuk cari Bu Dewi. Sip bro. Kamu duluan Gih, ke kantor cari Bu Dewi. Aku kebelet nih, mau ke toilet. Ih, kamu cepetan ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Hafiz. Ada apa Hafiz? Itu Bu, tadi kan saya ngobrol sama Jona di kantin. Kita bahas tentang corona, tapi antara saya dan Jona gak bisa jelasin corona itu apa. Kita cuma tahu corona sedang ramai dibahas di mana aja. Mohon dijelaskan ke kami Bu. Oh, itu. Kamu penasaran ya? Itu bel sudah bunyi, Nak. Ibu jelaskan sekalian di kelas ya. Biar teman-teman kamu yang lain juga paham. Lagian kan materi kita hari ini kan juga membahas tentang ini. Tentang gangguan dan penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi pada manusia. Berarti corona itu penyakit bagian respirasi ya Bu? Tepat sekali. Terima kasih Bu, saya tunggu Ibu di kelas ya. Ya Hafiz, kasih tahu teman-temanmu jangan ada yang telat. Iya Bu. Assalamualaikum anak-anak tersayang. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar semua? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah semua sehat ya. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gangguan dan penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi manusia. Tadi waktu jam istirahat, seorang temanmu menemui ibu ke kantor untuk menanyakan suatu penyakit yang sedang menjadi pembahasan siapapun dan dimanapun. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Siapa yang tahu apa nama virusnya? Saya tahu Bu, virus corona ya Bu. Nah, betul sayang. Siapa tahu apa itu virus corona? Saya tahu Bu, virus corona merupakan penyebab penyakit COVID-19. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Bagus Nadia. Silakan lanjutkan yang kamu tahu tentang virus corona. Virus corona bersifat zoonosis Bu, artinya ditularkan antara hewan dan manusia. Pada hewan, virus corona dapat menyebabkan diare, seperti pada sapi dan babi, serta penyakit pernapasan atas pada ayam. Sementara pada manusia, virus ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan hingga penyakit yang lebih parah. Begitu Bu. Ya, bagus Nadia. Kamu pintar. Nah, Ibu tambahkan ya. Virus corona disebut juga dengan novel coronavirus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Pertama kali diketahui muncul di pasar makanan laut di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 lalu.
Kemungkinan penyakit ini ditularkan melalui kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi. Namun, hingga kini sumbernya belum diketahui pasti. Sementara penularan dari manusia ke manusia lain terjadi melalui kontak dekat. Terus gejalanya apa, Bu? Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada tubuh pasien. Namun, secara umum gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak nafas. Kalau penyebarannya gimana, Bu? Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan dan wajah orang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Kita bisa terinfeksi nggak, Bu? Bisa saja, Delsi. Siapapun bisa terinfeksi virus corona loh. Apalagi jika orang yang kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke negara atau daerah yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan. Kota Wuhan pernah menjadi wabah COVID-19 pada Desember 2019 hingga Januari 2020. Apalagi jika orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Terus, apa yang kita lakukan untuk mencegah virus ini nempel di tubuh kita, Bu? Nah, untuk mencegah virus ini, kita harus memiliki daya tahan tubuh yang tinggi dengan cara seperti sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Gunakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala gangguan pada saluran pernafasan. Terus, COVID-19 ini bisa disembuhkan nggak, Bu? Bisa sayang. Di Indonesia, misalnya per 15 Maret 2020, pemerintah mengklaim telah ada 8 orang yang sembuh dari virus corona. Hal itu didasari 2 kali pemeriksaan spesimen tidak ditemukan kembali virus corona dalam tubuh. Kalau pengobatannya bagaimana, Bu? Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan amnesis atau wawancara medis. Di sini, dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, pengambilan sampel dari tenggorokan, atau spesimen pernafasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi virus corona, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepat, fungsi ginjal, dan PCT atau CRP. Jika positif COVID-19, gimana, Bu? Apa yang dilakukan dokter?
Jika pasien positif mengidap infeksi virus corona, dokter akan melakukan rujukan ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan isolasi, serial fototoraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik, atau bila gagal nafas, dan bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Oh, begitu ya Bu. Kami paham sekarang. Baiklah, kalau semua sudah paham, silahkan kamu temukan gangguan lain yang terdapat dalam sistem respirasi manusia. Dan jangan lupa, minggu depan kita bahas bersama. Baik, Bu. Dan pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Kita harus ingat teman-teman, kita tidak usah takut yang berlebihan terhadap virus corona. Yang penting kita harus jaga kebersihan diri dan sekeliling kita. Jangan lupa berdoa untuk kesembuhan seluruh pasien COVID-19 di dunia. Dan doanya selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Amin. Amin.